Drop it. Sambil membuka, saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucapkan bismillah, lalu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 9 MTS semester Kasal. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu jual beli, khiyar, qirad, dan riba. Ini adalah pertemuan yang ketiga dan kita akan membahas bab mengenai qirad. Ya, jadi kita kali ini akan khusus membahas mengenai qirad. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan serta diberi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan dulu ya, ini peta konsep materi yang akan kita pelajari adalah qirad. Nanti kita akan bahas pengertian qirad, dasar hukum qirad, kemudian rukun dan syarat qirad, kemudian larangan bagi orang yang menjalankan qirad, kemudian bentuk-bentuk qirad, dan juga manfaat qirad. Ya. Oke, kalian amati lagi ini gambar berikut ini ya. Ini adalah kegiatan jual beli ya. Mungkin kalian ada yang bertanya apa sebenarnya itu qirad. Nah, bagaimana ketentuan qirad dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas bersama. Oke ya. Baik, kalian perhatikan ini adalah qirad. Pengertian qirad. Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Khosi menyatakan bahwa qirad adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha, di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa qirad adalah pemberian modal dari seorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Ya, ini adalah pengertian dari qirad. Bisa dipahami anak-anak? Ya, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yang kedua adalah dasar hukum qirad. Qirad dalam Islam hukumnya adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan, karena di dalam qirad terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Pak Guru bacakan artinya. Ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Ya, ini adalah dasar hukum qirad. Jadi qirad ini hukumnya itu adalah mubah atau boleh. Baik anak-anak, kemudian yang ketiga adalah rukun dan syarat qirad. Apa saja? Yang pertama adalah pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau amil. Syarat keduanya adalah sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela atau tidak terpaksa, dan juga amanah. Yang kedua, ada modal usaha atau mal. Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak ya. Kemudian jenis usaha. Usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama.
bersama ya, jadi harus jelas dan disepakati bersama. Kemudian keuntungan atau pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Nah, ini penting ya. Kemudian ada ijab qabul atau serah terima di antara keduanya dan harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Nah, ini biar kuat, ijab qabulnya dituangkan dalam surat perjanjian. Oke, ini adalah rukun dan syarat qirad. Selanjutnya, larangan bagi orang yang menjalankan qirad. Apa saja? Yang pertama adalah melanggar perjanjian atau akad. Ini tidak boleh ya. Kemudian menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Ini juga tidak boleh. Menghambur-hamburkan modal usaha. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian yang keempat, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara. Ini juga tidak boleh ya. Ini adalah larangan bagi orang yang menjalankan qirad. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk qirad. Apa saja? Qirad ini ada dua macam. Yang pertama adalah bentuk qirad sederhana. Qirad seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang. Qirad dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan ketika berdagang bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah bentuk qirad modern. Saat ini banyak orang menabung di bank syariah, di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk qirad. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungannya yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Ini adalah bentuk qirad modern ya, bisa dipahami anak-anak? Oke, ya kita lanjutkan. Kalian perhatikan. Nah, ini penting. Istilah qirad disebut juga dengan mudharabah. Kata mudharabah ini digunakan oleh orang Irak. Sedangkan orang Hijaz atau orang Arab di Mekah dan Madinah dan sekitarnya menyebutnya dengan istilah qirad. Dengan demikian, mudharabah dan qirad adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Sedangkan dalam istilah bisnis perdagangan sering disebut juga dengan investasi. Jadi qirad ini disebut juga dengan mudharabah. Kalau istilah modern dalam dunia bisnis ini disebut dengan investasi. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa ketentuan dalam qirad. Yang pertama, agar pelaksanaan qirad dapat berjalan sukses, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Kemudian pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya atau amanah, dan bertanggung jawab serta profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi. Jika perlu, menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Selanjutnya yang kelima adalah jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Dan yang keenam adalah jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Ya, anak-anak, ini adalah beberapa dari ketentuan qirad. Harus benar-benar cermat ya dalam mengelola usaha dan bekerja sama ya dengan pihak yang benar-benar bisa dipercaya tentunya. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya apa sih manfaat qirad itu? Manfaatnya yang pertama adalah membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antar pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Yang kelima, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. Dan yang keenam, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam tentunya. Oke ya, ini adalah manfaat dari qirad. Bisa dipahami? Baik anak-anak, demikianlah tadi penjelasan Pak Guru ya mengenai qirad. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Kalian baca, cermati dengan baik, kemudian dijawab pertanyaannya. Oke, sudah anak-anak? Baik ya. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal ini kalian menjadi lebih paham lagi. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan.